Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya Fuhin akan mengajak saudara untuk pemahaman Alkitab tentang kitab 1 Korintus. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fuhin. Ya, saya asli berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pemakar. Dan saya pernah studi di STT Amanat Agung tahun 2005 dan STII Jakarta. Oke, kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia sedang menghadapi COVID-19, yaitu Corona, sehingga tidak bisa beribadah untuk sementara di gereja, ibadah seperti biasa. Oke, sebelum saya mengkupas tentang 1 Korintus ini, saudara tekan subscribe YouTube saya supaya dikala saya mengupload tentang video yang kelanjutannya, saudara bisa mengetahuinya. Oke, dan tekan notifikasi gambar lonceng. Pertama tekan subscribe dan tekan lonceng itu. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu. Berkatilah dan berilah hikmat kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau ingin kami ketahui. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Oke, kita akan belajar tentang Korintus. Oke, kita tahu Korintus adalah sebuah kota pada zaman Rasul Paulus, di mana kota itu sangat strategis sekali. Jadi banyak orang singgah ke sana. Ya, mereka bongkar muat kapal, pelabuhan, dan sebagai tempat transportasi. Ibarat saat ini kota Korintus itu bagaikan Singapura, ya kan? Tempat di mana strategis, tempatnya orang kalau mau kemana pasti mesti melewati di situ dulu. Dan kita tahu gereja Korintus oleh karena kuasa Injil Kristus memungkinkan mukjizat-mukjizat dapat terjadi. Tidaklah mengherankan bahwa ada jemaat orang saleh di Korintus. Ya, sebelum kita mempelajari tentang kitab 1 Korintus, terlebih dahulu saya harap saudara mempersiapkan Alkitab, atau boleh dalam bentuk manual begini atau digital, oke? Dan tentunya jangan lupa subscribe. Ya, kita tahu jemaat itu mulai ketika Rasul Paulus datang ke Athena dan Korintus untuk mencari perlindungan dari perlawanan yang meledak di Makedonia. Oke, dalam perjalanan Paulus yang kedua, ia telah menerima panggilan untuk menginjili Makedonia. Padahal sebelumnya Rasul Paulus itu ditolak di Makedonia. Nah, tetapi secara manusiawi mungkin Rasul Paulus ya setelah ditolak, kemungkinan termasuk kita kalau ditolak, mungkin kita mau pergi juga, pasti kita tidak ingin ke sana kalau ditolak. Tetapi Tuhan menghendaki lain. Tuhan menginginkan Rasul Paulus ke Makedonia. Maka ia pergi ke Filipi, Tesalonika, dan ke Berea. Tetapi oleh karena mereka yang melawan, terpaksa ia turun ke Athena dan kemudian ke Korintus. Jadi perjalanan Rasul Paulus ke Makedonia itu tertunda. Jadi ia turun ke Athena dan kemudian ke Korintus. Oleh karena kesaksiannya di rumah ibadah orang Yahudi mendatangkan perlawanan, maka ia menginjili orang kafir dan melanjutkan pelayanan di rumah Yustus. Ya, jadi demikian kita saat menginjili. Jadi Paulus tidak, kita bisa lihat Paulus tidak terpaku hanya monoton saja. Misalnya udah ditolak dia diam. Tidak. Dia justru waktu ditolak dia pergi ke tempat lain
untuk menginjili orang kafir. Jadi kita lihat, Rasul Paulus memerlukan penghiburan dan dorongan. Maka Tuhan memberikan penglihatan kepadanya malam hari dan berfirman, "Aku menyertai engkau, banyak umatku di kota ini." Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 10. Waktu Paulus mengalami kemunduran, tetapi dia saat itu dia sangat memerlukan, kita tahu, memerlukan penghiburan maupun support, dorongan. Saat itu Tuhan memberikan penglihatan kepadanya pada malam hari dan berfirman, kata Tuhan, "Aku menyertai engkau, ya, banyak umatku di kota ini." Sekali lagi kita bisa lihat, buka kitab kita di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-10. Ya, coba kita lihat Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Oke, di sini berbunyi demikian. "Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Jadi kita perhatikan ayat ini, menarik sekali. Pada saat Rasul Paulus down, Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. Karena Tuhan akan menyertainya, dan kita tahu Tuhan tidak hanya sekedar mengutus saja, tetapi di dalam pengutusan Tuhan, Tuhan menyertai Rasul Paulus. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada orang yang akan menganiaya Rasul Paulus atau menyiksa, karena Tuhan menyertai. Dan setelah 18 bulan Paulus meninggalkan kota Korintus, kembali ke Yudea, lalu mulai perjalanannya yang ketiga. Jadi di situ kemudian Apolos tiba di Korintus dan membimbing jemaat itu. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 dan 27. Kita bisa lihat tentang di mana Apolos juga datang di situ. Dalam perjalanan yang ketiga, Paulus tiba di Efesus dan tinggal di sana selama 3 tahun. Paulus sangat tertarik kepada jemaat-jemaat yang telah ia mulai. Ia mengadakan hubungan dengan jemaat itu melalui surat. Jadi Paulus walaupun sudah meninggalkan jemaat itu, dia tetap memiliki komunikasi dengan jemaat itu dengan melayangkan surat kepada jemaat itu. Karena banyaknya persoalan yang muncul di Korintus dan juga karena keinginan Paulus untuk membimbing jemaat di situ, maka surat-surat Korintus itu ditulis. Jadi ini kronologisnya, ya. Di antara saat Rasul Paulus berangkat dari Korintus sampai ia menulis surat 1 Korintus, ia menulis sepucuk surat yang lain, yaitu kita bisa baca di 1 Korintus pasal 5 ayat 19. Tetapi surat itu hilang. Jadi ketahui saat Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus, dia juga menulis surat yang lain. Yang bisa kita lihat surat yang lain itu ada di 1 Korintus pasal 5 ayat 9, ada diceritakan di situ. Tetapi surat itu hilang. Persoalan yang sangat besar dihadapi oleh Rasul Paulus di gereja Korintus ialah mereka tidak mau melepaskan adat mereka, karena adat budaya Korintus itu sangat kental dan sangat kuat. Kebiasaan dan perbuatan duniawi mereka, yaitu perbuatan asusila mereka tidak mau melepaskan itu. Padahal kita tahu perbuatan asusila itu tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka tidak ingin ikut prinsip jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 mengatakan, apabila kita mengasihi Tuhan, itu kita jangan mengasihi
dunia dan apa yang ada di dalamnya, karena itu bersifat fana. Oke? Nah, mereka mau masuk ke kerajaan Allah sambil menikmati kerajaan duniawi. Jadi mereka sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tetap tidak ingin meninggalkannya, adat yang biasa mereka lakukan. Jadi mereka ingin menikmati dua-duanya. Kenikmatan dunia mereka mau. Jadi jemaat Korintus itu udah terbiasa hidup sebelum percaya dengan Tuhan. Mereka itu percaya kepada dewa-dewa. Ada dewa, ada dewi sek mereka, ya. Jadi mereka percaya kepada dewi sek mereka, yaitu mereka mengadakan asusila. Dan dewi itu adalah namanya Aphrodite. Oke. Nah, kita lihat. Jadi mereka itu mau kedua-duanya, mau masuk surga juga mau menikmati duniawi punya. Jadi perhatikan, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi tidak bisa dua-duanya. Jadi harus memilih. Nah, mereka mau masuk kerajaan Allah sambil menikmati kerajaan dunia, yaitu iblis, keinginan iblis. Mereka mau berkat Allah dan kesenangan hidup mereka yang lama. Tetapi Paulus jelaskan bahwa hal itu mustahil. Kita bisa baca di pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Jadi itu mustahil. Oke, sekarang kita mulai buka kitab 1 Korintus pasal 1 ayat sampai 9. Jadi saudara-saudari bisa membacanya. Sekarang saya mengajak kita masuk ke dalam kitab 1 Korintus pasal yang 1 sampai 9. Nah, di situ Paulus dengan kerasulannya berdasarkan bukan kehendak manusia, tapi Rasul Paulus berdasarkan kehendak Allah, karena dia dipilih Allah. Jadi kita tahu rasul itu adalah di mana Allah yang menunjuk, seperti 12 para rasul, yaitu Tuhan Yesus yang memilih mereka. Jadi kerasulan merupakan kedudukan tertentu dalam gereja, mudah berhubungan dengan pendirian gereja itu. Jadi dalam gereja mula-mula. Okay. Paulus menyinggung wewenangnya untuk menulis surat ini. Rasul Paulus menulis surat ini sebagai duta atau wakilnya Tuhan. Kerasulan menyatakan wewenangnya. Ia tidak sombong. Kita tahu Rasul Paulus itu, kita bisa baca di kitab Perjanjian Baru itu, sejarah kehidupan Rasul Paulus semuanya itu ditulis di situ. Oke. Jadi dia tidak sombong seperti banyak orang yang saat ini cuma terkenal sedikit sudah sombong, angkuh, dan susah untuk ditemuin. Bahkan itulah luar biasanya Rasul Paulus itu menjalankan apa yang dikehendaki Allah sesuai kehendak, tetapi dia tidak sombong. Sehingga 2000 tahun sampai saat ini masih dikumandangkan nama Rasul Paulus di gereja seluruh dunia. Itulah kita lihat rasul yang sungguh-sungguh menjalankan kehendak Allah. Tidak seperti zaman kita ini, sudah titel sudah selangit, ya, jemaat sudah ribuan
kepalanya sudah menengadah, jadi susah ditemu. Jadi kita bisa belajar dari Rasul Paulus, oke? Ya, Paulus tidak mencari hormat. Dia cuma mau diperhatikan sebagai pengajar firman Allah. Jadi Paulus mengutamakan Allah, bukan mencari popularitas atau kehormatan. Nah, ketika Sanhedrin sidang besar, orang Yahudi memutuskan persoalan di antara dua pihak. Mereka mengirim keputusan mereka melalui seorang yang disebut apostolos atau rasul. Rasul itu dalam dirinya tidak punya wewenang sama sekali. Hanya karena ia mewakili Sanhedrin, ia punya wewenang berhubungan dengan berita yang ia sampaikan. Berita yang ia sampaikan berwenang karena berasal dari Sanhedrin. Jadi ia tidak berbicara atas wewenangnya sendiri. Paulus adalah rasul Tuhan Yesus. Ia memberitakan dan menulis berita bukan berdasarkan pikiran kognitif dia atau kepintaran dia, melainkan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, kita lihat jemaat Allah di Korintus. Mereka yang dipanggil oleh Allah atau jemaat orang percaya di Korintus, ini bukan suatu dominasi. Ini adalah jemaat Allah, jemaat kepunyaan Allah. Jadi bukan satu dominasi, bukan milik pemimpin ini atau pemimpin itu, termasuk bukan milik Rasul Paulus, melainkan ini Korintus ini milik Allah. Ini bukan jemaat atau gereja orang Korintus, tetapi jemaat Allah yang ada di Korintus. Jadi kita sering dengar ini gereja si A, gereja si B, gereja si C, gereja si D. Kalau Korintus bukan. Korintus ini adalah jemaat Allah yang ada di Korintus. Nah, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, ada banyak pribadi dalam jemaat itu. Jadi dikuduskan berarti disisihkan, diasingkan untuk Allah. Karena kehidupan di Korintus itu sangat rusak sekali. Jadi mereka melacak